Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Guru Yumna. Oke, apa kabar anak-anak semua di rumah? Ibu doakan semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu Guru Yumna akan menyampaikan video pembelajaran kelas 2 sekolah dasar tema 2 subtema 3 yakni bermain di lingkungan sekolahku untuk pembelajaran yang kelima. Oke, ya anak-anakku siap belajar semuanya? Oke, harus siap dan harus selalu semangat ya. Oke, sebelum kita mulai membahas tentang materi pelajaran hari ini, ya, Yumna akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, kita akan memahami aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua, kita akan memahami kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dan yang ketiga, memahami variasi gerak dasar non-lokomotor. Nah, itu dia 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dalam video kali ini. Lanjut ya. Oke. Ayo mengamati. Oke. Jam menunjukkan pukul 10. Benny dan teman-temannya bersiap melakukan estafet bola. Nah, perhatikan gambar ini. Ada anak-anak yang sedang bermain estafet bola. Ada juga Pak Guru. Nah, coba perhatikan. Ada siapa itu? Ya, ada Mei dan Dayu yang tidak ikut estafet bola. Kira-kira kenapa ya? Coba kita lihat di gambar. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Kalau kita lihat sih sepertinya mereka itu datang terlambat, betul sekali. Mereka datang terlambat sehingga ketika estafet bolanya sudah mulai, Mei dan Dayu belum datang. Mereka datang terlambat. Sekarang bolehkah kita meniru mereka? Ya, tentu saja tidak boleh, karena terlambat itu bukan hal yang baik ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Ya, kita coba. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Apakah gerak dasar dalam permainan estafet bola? Perhatikanlah langkah-langkah dalam permainan estafet bola berikut. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya Benny. Benny sedang melakukan gerak dasar dalam permainan estafet bola. Coba kamu bisa mempraktekannya di rumah sambil menonton video ini. Ya, coba tangannya anak-anak ditaruh di pinggang kanan dan pinggang kiri. Kemudian liukkan atau gerakkan ke kanan, samping kanan. Sudah? Kalau sudah, liukkan ke kiri atau gerakkan ke kiri. Itu adalah gerak dasar dalam permainan estafet bola. Lanjut. Ayo menulis. Nah, sekarang coba ceritakan kembali langkah-langkah yang dilakukan dalam permainan estafet bola. Silahkan ditulis, kemudian diupload foto tugas kalian di Google Classroom seperti biasanya. Lanjut ya. Ayo membaca. Baik. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ada siapa itu? Ada Benny dan Dayu. Dayu, kenapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan saja. Itu kan bagian dari tata tertib sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu adalah percakapan antara Benny dengan Dayu. Coba kamu perhatikan, perilaku Dayu itu tidak boleh dicontoh. Nah, yang pertama, Dayu datang terlambat sehingga dia terlambat dalam mengikuti kegiatan estafet bola. Dan yang kedua, Dayu juga membuang sampah sembarangan, tidak di tempat sampah. Dua-duanya tidak boleh kita contoh.
Ya, begitu ya anak-anak ya. Walaupun agak jauh, tetapi kita usahakan untuk membuang sampah di tempat sampah. Lanjut. Ayo membaca. Oke, di sini sekarang ada Udin. Bagaimana dengan tata tertib saat upacara? Bagaimana? Oke, sekarang belum membacakan, anak-anak menyimak ya, sambil membaca. Dalam tata tertib upacara, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Nah, bacaan tadi merupakan beberapa tata tertib yang ada di sekolah. Lanjut ya. Ayo mengamati. Nah, ada kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Hal yang harus dilakukan misalnya sebagai berikut. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Coba anak-anak perhatikan ya. Gambar yang pertama, melakukan piket sesuai jadwal ya. Jadi anak-anak, ini adalah contoh hal yang wajib atau harus dilakukan ketika di sekolah, yakni melakukan piket sesuai jadwal. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Berikutnya, memakai seragam yang bersih dan rapi. Nah, juga seragamnya sesuai hari. Misalnya, putih merah dipakai pada hari Senin ya, atau pramuka dipakai pada hari Sabtu, begitu ya. Berikutnya, tidak terlambat masuk ke kelas ya, tidak terlambat, tidak datang terlambat. Lanjut. Kalau tadi adalah hal yang harus dilakukan, kalau sekarang adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya sebagai berikut. Ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya. Terlambat datang ke sekolah ya. Entah itu apa alasannya ya. Misalnya bangun kesiangan atau karena apa, tapi usahakan jangan sampai datang terlambat ke sekolah. Berikutnya, membuang sampah sembarangan. Ya, kalau anak-anak membuang sampah sembarangan, tidak di tempat sampah, otomatis sekolah kita menjadi bagaimana? Menjadi kotor, tidak rapi, tidak nyaman dipandang. Ya, tentu saja nanti kita sebagai warga sekolah menjadi tidak kerasan. Lanjut. Aduh, yang terakhir apa itu? Merusak buku perpustakaan. Ini tentu saja tidak boleh ya. Ini tindakan merusak itu sangat tidak boleh ya. Kita harus merawat, bukan malah merusak. Berikut. Ya, berikutnya kita akan berlatih. Berilah tanda centang pada hal yang harus dilakukan di sekolah. 1, ini ya. Berikutnya, 1 tadi apa? Itu tadi Udin memakai seragam. Datang atau silang? Nah, silakan dikerjakan ya. Kemudian itu gambar berikutnya. Gambar yang ketiga, 4, 5, dan 6. Oke, silakan anak-anak boleh centang pada lembar kerja anak-anak sendiri, kemudian difoto dan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Ibu tugaskan. Lanjut, itu masih ada 1 tuh. Lanjut ya. Nah, sekarang kita menulis. Coba buatlah 5 kalimat tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, Bu Yumna yakin anak-anak sudah bisa jika kemarin pada pembelajaran sebelumnya anak-anak menyimak dengan baik. Oke, lanjut. Ayo berlatih.
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. 1. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? 2. Bagaimana cara melakukan estafet bola? 3. Apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? 4. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Oke, silahkan. Ini juga dikerjakan dan difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Lanjut. Nah, sekarang ayo mencoba. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Oke. Keragaman benda. Ini alat dan bahan, anak-anak menyediakan bola, buku, dan pensil. Kemudian petunjuknya adalah 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Kamu boleh menambahkan dengan benda di sekitarmu. Yang ketiga, amatilah bahan tersebut satu per satu. Dan yang keempat, isilah titik-titik berikut ini. Nah, ini dia titik-titiknya. Oke, silakan anak-anak isi dengan nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk benda pada masing-masing alat tadi ya. Ada pensil, bola, dan buku. Seperti itu. Oke. Sudah selesai. Sumber belajar dari video ini adalah buku pena, tema 2, dan buku siswa bermain di lingkungan UTBK. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada tutur kata yang salah, ya minta maaf ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.